teman-teman. Perkenalkan, nama saya Esther Yuni Matarihoran. Pada video kali ini kita akan membahas sistem ekspresi. Semoga videonya bermanfaat. Selamat menonton. Ketika kita olahraga, kulit akan mengeluarkan keringat. Keringat adalah reaksi normal tubuh terhadap peningkatan suhu di dalam tubuh. Keringat berasal dari kelenjar lapisan kulit. Berkeringat pun termasuk ke dalam salah satu jenis ekskresi. Apa itu ekskresi dan organ-organ apa saja yang terlibat di dalamnya? Ayo kita pelajari. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Ada 4 organ yang terlibat dalam sistem ekskresi pada manusia, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Pada organ-organ tersebut berfungsi sebagai tempat pengeluaran, yakni ginjal sebagai tempat pengeluaran urin, hati sebagai tempat pengeluaran cairan empedu, kulit sebagai tempat pengeluaran keringat, dan paru-paru sebagai tempat pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Yang pertama adalah organ ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang, yang berfungsi sebagai menyaring darah, menjaga tekanan osmosis, menjaga pH darah, serta menghasilkan urin. Ginjal memiliki bagian-bagian seperti korteks, kemudian ada medula atau sumsum ginjal, dan rongga pelvis renalis untuk mengumpulkan urin. Lalu keluar dari ginjal ada saluran yang disebut ureter. Di bagian korteks terdapat jutaan nefron atau unit penyaringan yang akan menghasilkan urin. Ini adalah bagian-bagian dari nefron ginjal. Nefron ginjal memiliki bagian glomerulus dan kapsula Bowman. Lalu ada tubulus contortus proximal yang melengkung di lengkungan Henle. Kemudian ada juga tubulus contortus distal. Setelah itu, urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus pengumpul atau tubulus collectivus untuk disalurkan ke ureter. Tahap pembentukan urin. Pembentukan urin ada 3 tahap. Yang pertama, filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Proses ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Selanjutnya, urin primer akan masuk ke tahap kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan tubuh. Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal dan hasilnya adalah urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang sudah atau tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti urea dari hati, kemudian ada amonia, keratin, garam berlebih, vitamin berlebihan, dan racun-racun. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Setelah dari ginjal akan turun melalui 2 saluran. Selanjutnya ditampung di kantung kemih dan akhirnya akan dibuang melalui saluran uretra. Adapun komposisi urin normal ialah air, amonia yang dapat menyebabkan bau urin, bilirubin yang menyebabkan warna kuning pada urin, kreatinin, garam, asam urat, zat-zat berlebihan dalam darah seperti vitamin C atau obat-obatan. Selanjutnya, organ ekskresi kulit. Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pengeluaran keringat. Sebagai alat ekskresi, terdapat beberapa fungsi kulit bagi tubuh, diantaranya sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai alat indera peraba, sebagai pelindung tubuh, menyimpan lemak,
dan membentuk vitamin D dari provitamin D. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kulit. Kulit manusia terdiri 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan bawah atau hipodermis. Pada lapisan kulit epidermis adalah lapisan kulit yang mudah mengelupas. Di lapisan ini terdapat juga pula pigmen melanin yang membuat warna kulit menjadi hitam. Pada bagian dermis terdapat pembuluh darah, saraf kelenjar, minyak kelenjar, keringat, dan juga rambut. Sedangkan pada bagian hipodermis hanya terdapat lemak. Nah, keringat setiap orang diproduksi berbeda-beda kan? Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi produksinya, yaitu yang pertama, jenis kelamin. Laki-laki sama perempuan kan berbeda tuh jenis kelaminnya. Makanya produksi keringat yang dihasilkan dari jenis kelamin mereka tersebut berbeda. Selanjutnya yang kedua, ada kondisi lingkungan. Tentu pasti pernah mengalami kenapa kalau lagi dingin tidak berkeringat tuh. Tapi kalau lagi panas ya, bisa sampai bercucuran keringatnya. Hal tersebut karena produksi keringat ditentukan oleh kondisi lingkungan ya. Yang ketiga ada jenis aktivitas, di mana kan aktivitas manusia kan berbeda-beda. Jadi, jenis aktivitas yang kita lakukan akan menentukan perbedaan produksi keringat satu sama lain. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya organ ekskresi, hati. Hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Selain berperan sebagai alat ekskresi, hati juga memiliki fungsi lain, yaitu diantaranya dapat menetralkan racun dalam tubuh, menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen, membentuk vitamin A dari provitamin A, dan tahap pembentukan prototrombin dan fibrinogen. Sebagai organ ekskresi, hati juga memiliki peran dalam mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin, yakni hasil dari perombakan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Bilirubin ini juga akan dikeluarkan bersama urin sehingga membuat urin berwarna kuning. Inilah mengapa air urin kita itu berwarna kuning, karena ada bilirubin tersebut. Gitu ya teman-teman. Berikutnya ada organ ekskresi paru-paru. Paru-paru seperti yang kita ketahui merupakan alat respirasi yang terdapat di rongga dada. Paru-paru itu sepasang yang berfungsi untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Sistem ekskresi paru-paru berperan untuk pengeluaran karbon dioksida dan uap air sebagai hasil pernapasan manusia. Adapun tahapan reaksi respirasi adalah glukosa plus oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air serta energi, dan energi akan digunakan untuk kita beraktivitas sehari-hari. Sementara karbon dioksida dan uap air dikeluarkan oleh paru-paru. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan pada sistem ekskresi. Apa aja sih gangguan pada sistem ekskresi? Pada ginjal, yaitu batu ginjal merupakan tumpukan kalium yang mengeras di medula ginjal. Yang kedua, nefritis, yaitu peradangan pada nefron akibat infeksi bakteri Streptococcus. Yang ketiga, albuminuria, yaitu urin yang mengandung protein akibat kerusakan glomerulus. Yang keempat, hematuria, urin yang mengandung sel-sel darah. Yang keempat, gagal ginjal,
yang dapat diatasi dengan hemodialisis atau cuci darah, atau bisa juga diobati dengan menggunakan transplantasi ginjal. Selanjutnya ada gangguan pada organ lain, misalnya kuris panukurap yang diakibatkan oleh jamur di kulit yang menyebabkan gatal-gatal. Ya, ada pneumonia, yaitu infeksi bakteri pneumonia di paru-paru. TBC juga yang diakibatkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru, dan ada hepatitis, yaitu infeksi oleh virus hepatitis di hati. Lalu bagaimana cara menjaga agar organ ekskresi kita tetap sehat? Yaitu dengan cara 1. Tidak menahan buang air kecil. Harus banyak minum air putih, selalu menjaga kebersihan kulit, juga ventilasi udara untuk menjaga kesehatan paru-paru, rutin berolahraga, serta menjaga pola istirahat, dan memakan makanan yang bergizi. Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka bukan hanya organ-organ ekskresi, tetapi juga organ-organ tubuh kita yang lainnya juga akan tetap terjaga sehat. Baiklah, selesai sudah materinya. Terima kasih kepada yang telah menonton, dan semoga materinya dapat dipahami ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.